nggak Anda ngebayangin gitu bahaya paling gede buat kita semua itu datangnya malah bukan dari bumi, tapi ya dari luar angkasa sana. Kita kan sering dengar ya cerita tumbukan asteroid dahsyat yang bikin dinosaurus punah itu. Iya, betul. Cerita KT Impact itu kan terkenal banget. Nah, pembahasan kita kali ini kita bakal gali lebih dalam soal itu. Sumber kita bab 18 dari buku Carl Sagan, Pale Blue Dot. Judul babnya aja udah bikin mikir nih, Rawa Camarina. Rawa Camarina. Itu judul yang menarik. Jadi misi kita sekarang ini ya, ngebongkar apa yang Sagan lihat sebagai ancaman ganda. Bukan cuma bahaya dari batu raksasa yang meluncur ke arah kita aja. Tapi ada lagi ya? Iya, ini yang agak bikin merinding, bahaya dari usaha kita sendiri buat ngatasin ancaman itu. Kayaknya pas banget sama kutipan di awal babnya, yang bunyinya kira-kira udah telat buat diperbaiki. Alam semesta udah jadi. Kayak semacam, apa ya, peringatan gitu. Tepat sekali. Judul Rawa Camarina itu sendiri itu kuncinya. Jadi itu tuh ngambil dari legenda Yunani kuno, ada kota namanya Camarina. Oke. Penduduknya ini pada sakit-sakitan gara-gara ada rawa bau di dekat kota. Nah mereka mikir, ya udah solusinya gampang dong, keringin aja rawanya. Kedengerannya kan logis ya. Iyalah, rawa bau bikinin penyakit ya dikeringin. Masuk akal. Tapi ternyata rawa itu sebenarnya juga berfungsi sebagai benteng pertahanan alami mereka. Begitu kering, ya musuh dateng, nyerbu, kotanya hancur. Gitu ceritanya. Wah, jadi niat baik malah jadi bencana ya? Nah, persis. Metafora ini, kisah rawa ini, langsung nyambung ke inti dilema yang diangkat Sagan di bab ini. Gimana kalau teknologi super canggih yang kita bikin buat ngelindungin bumi dari ancaman kosmik, kayak asteroid pembunuh, itu malah ngebuka pintu buat kehancuran yang lebih parah lagi, yang disebabin sama tangan kita sendiri. Itu pertanyaan besarnya. Jangan-jangan solusi kita lebih bahaya dari masalahnya. Oke, ini menarik banget. Sebelum kita bahas dilema solusinya, coba kita pahami dulu deh ancaman awalnya ini. Seberapa parah sih emang dampak kalau ada tumbukan gede gitu? Bab ini ngegambarinnya, wah jujur aja serem banget. Kita ngomongin peristiwa tumbukan kapur tersier, KT itu ya, yang bikin dinosaurus musnah 66 juta tahun lalu. Ini bukan ledakan biasa aja kan? Bukan. Bukan sekedar ledakan lokal. Skalanya global. Sagan ngegambarinnya tuh kayak serangkaian bencana beruntun gitu. Coba Anda bayangin, abis tumbukan, muncul badai api raksasa, ngebakar sebagian besar hutan vegetasi di planet, ini hangus. Iya, terus asap sama debunya itu kan jumlahnya banyak banget ya. Kelempar tinggi ke stratosfer, nutupin langit. Nah itu dia, jadi kayak lapisan gelap gitu, ngehalangin matahari berbulan-bulan, bahkan mungkin tahunan. Dan dampaknya fatal. Tanpa matahari, ya fotosintesis berhenti. Tumbuhan mati semua. Rantai makanan ambruk dari paling bawah. Terus suhunya gimana? Suhu di seluruh bumi anjlok drastis. Dunia jadi dingin banget, kayak zaman es singkat gitu. Makhluk hidup yang mungkin selamat dari api awal, ya beku. Dan itu belum selesai loh. Masih ada lagi, waduh. Masih, setelah dingin beku itu, turun hujan asam. Asamnya kuat banget, korosif. Ngelarutin batu, ngebakar apa aja yang sisa. Iya ampun. Terus ozon? Nah, lapisan ozon pelindung kita juga rusak parah. Akibatnya, radiasi UV dari matahari langsung tembus ke permukaan. Bahaya banget. Dan puncaknya? Puncaknya pas debu akhirnya mulai turun nih setelah lama banget, ternyata gas rumah kaca kayak CO2 yang lepas pas tumbukan itu masih ada di atmosfer. Memicu pemanasan global jangka panjang. Jadi dingin dulu, terus panas banget. Rangkaian teror ini, kata Sagan, kalau terjadi sekarang, wah, malapetaka bagi peradaban manusia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ngeri. Ngeri banget bayanginnya, rangkaian gitu ya, bukan cuma satu kejadian. Dan ini penting nih, ini bukan cuma cerita masa lalu atau film fiksi ilmiah aja loh. Sagan nyoba nyitung resikonya secara nyata. Buat kita sekarang. Perhitungannya dia nunjukin kalau peluang terjadinya tumbukan segede KT, atau yang cukup besar lah buat bikin kerusakan global, dalam rentang masa hidup seorang bayi yang baru lahir hari ini, itu sekitar 1:2000. Tunggu. 1:2000. Itu kedengarannya kok lumayan gede ya? Maksudnya untuk sesuatu yang bisa ngancurin peradaban gitu. Iya, kedengarannya mungkin kecil kalau dibanding risiko harian. Tapi coba kita bandingin. Sagan ngasih perbandingan nih, biar ada perspektif.
Resiko kita meninggal dalam kecelakaan pesawat komersial itu sekitar 1:2 juta penerbangan. Oke, jauh lebih kecil ya resiko pesawat. Jauh. Jadi resiko dari asteroid pembunuh peradaban ini, kalau dilihat dalam satu masa hidup, secara statistik itu jauh lebih tinggi daripada resiko naik pesawat yang sering kita takutin. Jadi ini ancaman nyata, taruhannya tinggi banget. Kepunahan kita, meskipun ya probabilitasnya dalam setahun itu emang kecil. Kita bicara soal kejadian langka, tapi dampaknya luar biasa. Oke, jadi ancamannya beneran ada, statistiknya nunjukin resiko dan konsekuensinya ya ampun mengerikan. Wajar sih kalau akhirnya muncul ide-ide buat ya udah kita lakukan sesuatu dong. Yang paling sering kedengeran kan ya kita belokin aja asteroid atau komet itu sebelum nabrak. Iya, ide pembelokan itu. Mungkin bayangannya pakai misil nuklir gitu ya, siap siaga buat ngendorong batu raksasa itu biar minggir. Sekilas kan kedengeran heroik banget ya, kayak rencana pertahanan planet yang keren dan masuk akal gitu. Betul, kedengarannya heroik, tapi balik lagi ke metafora rawa tadi, disinilah muncul apa yang Sagan sebut dilema pembelokan. Ini inti masalahnya. Logikanya gini, kalau kita berhasil nih bikin teknologi yang cukup kuat buat ngedorong asteroid segede gunung menjauh dari bumi, berarti kita juga punya teknologi buat ngedorong asteroid yang sama mendekat ke bumi. Gitu maksudnya. Persis, kemampuan buat ngubah lintasan benda langit secara signifikan itu ya kayak pisau bermata dua. Energi yang dibutuhin buat nyelamatin bumi, secara prinsip, ya bisa juga dipakai buat nyebabin tabrakan. Teknologi pertahanan itu secara inheren juga jadi senjata pemusnah massal paling kuat yang bisa dibayangin. Wow, itu gelap juga ya mikirnya. Ada contohnya nggak sih yang lebih konkret? Sagan ngasih contoh spesifik banget di bab ini. Ada asteroid namanya 1991 OE, waktu buku ditulis belum ada nama resminya. Diameternya sekitar 1 kilometer. Cukup gede buat bikin bencana global kalau nabrak. Oke, 1 kilo, terus? Perhitungan orbitnya nunjukin kalau sekitar tahun 2070, asteroid ini bakal lewat lumayan dekat sama bumi. Nah, yang bikin merinding tuh ini. Energi yang diperluin buat nyenggol dikit aja asteroid ini di waktu yang pas, biar lintasannya berubah dan malah nabrak bumi. Iya, berapa gedenya? Ternyata energinya itu setara dengan ledakan cuma beberapa hulu ledak nuklir standar. Hulu ledak yang udah dipunya banyak negara sekarang ini. Cuma beberapa hulu ledak buat ngirim asteroid pembunuh ke bumi, itu beneran menakutkan sih. Tapi pasti ada aja kan yang mikir, itu kan teori doang, siapa juga sih yang cukup gila buat ngelakuin itu? Cuma penjahat di film aja kali. Nah, Sagan udah ngira bakal ada argumen kayak gitu. Dan dia ngebantahnya dengan cukup tajam. Dia ngingetin kita sejarah abad ke-20 aja udah penuh contoh pemimpin negara industri modern yang tindakannya bisa dibilang ya nggak rasional, brutal, berbahaya banget dalam skala gede. Contohnya siapa? Dia nyebut Hitler dan Stalin. Sebagai contoh nyata, kalau kegilaan atau paling nggak paranoia dan kekejaman ekstrim itu bisa megang kekuasaan di negara kuat yang punya teknologi canggih. Jadi, ngandelin kalau nggak bakal ada orang gila yang megang kendali, itu menurut Sagan naif banget. Dan nggak cuma soal satu orang gila aja kan. Sagan juga bilang penyalahgunaan bisa terjadi secara lebih sistemik gitu. Mungkin lebih tersembunyi. Bener banget. Dalam sistem birokrasi yang ruwet dan hierarkis kayak militer modern atau negara totaliter, penyalahgunaan itu bisa terjadi lewat kombinasi beberapa hal. Kerahasiaan tingkat tinggi, terus kompartementalisasi informasi, jadi tiap orang atau grup cuma tahu sebagian kecil rencana, nggak lihat gambaran utuhnya. Oh, jadi dipecah-pecah informasinya ya? Iya, ditambah lagi pakai cerita sampul atau alasan palsu. Bayangin aja, ada negara atau kelompok kuat diam-diam ngembangin kemampuan ini. Mereka bisa aja ngumumin ke dunia lagi jalanin misi heroik buat belokin asteroid X yang mengancam. Padahal sebenarnya mereka lagi manipulasi lintasannya buat dijadiin senjata lawan negara lain, atau bahkan buat meras seluruh dunia. Kemungkinan manipulasi di sistem tertutup gitu sangat nyata. Wah, jadi makin rumit ya ini, bukan cuma soal teknologinya, tapi juga soal sifat manusia, politik, kepercayaan antar negara. Dan Sagan nguatin argumennya ini dengan narik contoh bencana teknologi lain di abad ke-20. Dia nggak cuma ngomongin potensi, tapi juga rekam jejak kita gimana. Dia nunjuk ke bencana nuklir Chernobyl, terus kecelakaan pesawat ulang-alik Challenger. Dua itu kan tragedi besar ya? Iya. Terus satu lagi,
Penemuan yang nggak disangka-sangka soal bahaya gas CFCs, chlorofluorocarbons, yang dulu banyak di kulkas sama semprotan aerosol. Itu ternyata ngerusak lapisan ozon. Apa benang merahnya dari contoh-contoh itu semua? Pola yang keulang terus. Kita terlalu optimis sama teknologi, cenderung ngeremehin atau ngabaikan risiko terburuk, apalagi yang probabilitasnya kecil, tapi dampaknya gede. Terus, ada kegagalan sistemik dalam mengelola risiko yang kompleks. Dan seringkali, ada tekanan politik atau ekonomi yang bikin kita ambil keputusan kurang hati-hati. Jadi intinya kita seringkali terlalu pede gitu ya? Iya, terlalu pede sama kecerdikan kita sendiri, dan gagal ngantisipasi konsekuensi yang nggak diinginkan atau bahkan bencana dari teknologi yang kita ciptain. Nah, ini balik lagi ke rawa Camarina tadi ya? Betul. Upaya perbaikan yang niatnya baik, ngeringin rawa biar sehat, kembangin teknologi pembelokan biar aman, malah bisa ngebuka jalan buat malapetaka yang lebih gede. Gara-gara kita gagal paham sistemnya secara utuh atau ngeremehin potensi sisi gelapnya. Ini peringatan keras soal betapa rapuhnya peradaban kita dan bahaya dari arogansi teknologi. Kita seringkali nggak sepinter atau sebijaksana yang kita kira kalau udah berhadapan sama kekuatan segede ini. Wah, ini benar-benar dilema yang rumit banget ya. Bahkan langkah awal yang kelihatannya paling aman pun bisa jadi masalah juga ya. Sagan nyebut soal jebakan kalau kita terlalu fokus cuma bikin katalog lengkap semua objek dekat bumi, NEO itu. Kenapa itu bisa jadi jebakan? Karena gini, begitu kita punya daftar lengkap ribuan pedang Damokles kosmik yang kayaknya ngegantung di atas kepala kita, meskipun risiko tabrakan dalam waktu dekat buat tiap objek itu kecil banget, gambaran keseluruhannya itu bisa bikin panik. Panik publik atau tekanan politik yang luar biasa. Terus tekanannya ngarah kemana? Ya, nekan pemerintah buat buru-buru ngembangin dan mungkin ngerahin teknologi pembelokan tadi. Sebelum kita benar-benar paham semua risikonya, sebelum ada mekanisme pengawasan internasional yang benar-benar jalan dan bisa dipercaya, kita bisa kedorong ngambil tindakan gegabah cuma karena takut. Jadi diam aja salah karena ada ancaman, tapi bertindak gegabah juga super bahaya karena potensi disalahgunain atau kecelakaan. Terus gimana dong jalan tengahnya? Apa kata Sagan? Cara yang paling bertanggung jawab. Sagan ngusulin pendekatan yang hati-hati banget, bertahap, dan ngutamain kehati-hatian jangka pendek. Ini bukan soal nyerah sama ancaman ya, tapi soal jadi bijaksana banget dalam responnya. Pendekatannya bisa dibagi jadi beberapa fase gitu. Oke, fase pertama apa? Fase pertama, fokus ke sains dan pemahaman. Ini prioritas utama buat sekarang dan beberapa waktu ke depan. Artinya, kita tingkatkan usaha deteksi buat nemuin sebanyak mungkin NEO berbahaya, lacak orbitnya seakurat mungkin, pelajari sifat fisik sama komposisinya. Caranya gimana? Ya lewat pengamatan teleskop dari bumi dan luar angkasa, kirim misi robot ke asteroid dan komet, mungkin bahkan ambil sampel bawa pulang buat dianalisis. Nah, barengan sama itu, penting banget buat edukasi publik yang jujur dan akurat soal tingkat risikonya. Jangan akun-akutin, tapi jangan ngeremehin juga. Lembaga kayak NASA dan badan antariksa lain punya peran penting di sini. Jadi intinya kenalin dulu musuhnya secara detail ya sebelum mikirin senjatanya. Masuk akal. Terus fase kedua? Fase kedua, pengembangan kemampuan pembelokan secara bertahap dan hati-hati. Nah, ini dilakuinnya nanti. Mungkin beberapa dekade lagi atau bahkan abad dari sekarang. Setelah kita punya pemahaman yang jauh lebih baik. Dan, yang penting banget, setelah kita mungkin udah mencapai tingkat kedewasaan politik dan kerjasama global yang lebih tinggi. Jadi nunggu dunia lebih dewasa dulu ya? Bisa dibilang gitu. Pengembangannya pun harus dimulai dari skala kecil banget, mungkin uji coba di asteroid kecil yang nggak bahaya. Dan penting banget, utamain metode non-nuklir kalau bisa. Metode non-nuklir, kayak apa tuh contohnya? Ada beberapa konsepsi, misalnya penabrak kinetik, kinetic impactor. Jadi kita tabrakin wahana antariksa ke asteroid buat ngubah dikit momentum sama lintasannya, kayak misi DART NASA yang berhasil itu. Oh iya, pernah dengar itu. Ada lagi? Ada juga traktor gravitasi, gravity tractor. Ini wahana antariksa terbang dekat asteroid buat waktu lama. Nah, tarikan gravitasinya yang kecil tapi konstan itu pelan-pelan narik asteroid keluar dari jalur bahayanya. Metode kayak gini kan jauh lebih bisa dikontrol ya, nggak sebahaya ledakan nuklir. Oke, kedengaran lebih aman. Tapi, bahkan metode ini pun yang paling penting dari semuanya, hanya boleh dikembangin dan digunain di bawah pengawasan internasional yang super ketat. Transparan, bisa diverifikasi, dan bisa diandelin sama semua pihak.
Harus ada mekanisme global buat nyegah penyalahgunaan atau dipakai sepihak. Pengawasan internasional yang ketat. Itu kayaknya susah banget ya dicapai di dunia kita sekarang ini. Susah banget. Dan justru itu poin pentingnya. Sagan nekenin soal perimbangan skala waktu. Risiko penyalahgunaan teknologi pembelokan, ini risiko jangka pendek sampai menengah. Bisa muncul dalam beberapa dekade ke depan, seiring majunya teknologi dan mungkin munculnya rejim berbahaya baru. Sementara resiko asteroidnya. Nah, sementara resiko tumbukan alami yang benar-benar katastrofik sekelas Katy, itu bekerjanya di skala waktu geologis yang jauh lebih panjang. Ribuan, puluhan ribu, sampai jutaan tahun. Meskipun, ya, tumbukan regional yang lebih kecil bisa lebih sering. Jadi maksudnya gimana perimbangannya? Jadi, argumen Sagan tuh, kita harus hati-hati banget, jangan sampai malah nyiptain resiko jangka pendek yang gede banget, penyalahgunaan teknologi, gara-gara usaha ngatasin resiko jangka panjang, tumbukan alami. Prioritasnya harus ngelola resiko jangka pendek dulu, yaitu dengan nggak buru-buru nyiptain kemampuan bahaya ini sebelum ada jaminan keamanan global yang kuat. Sabar dulu. Oke, masuk akal banget logikanya. Jadi sabar dan bijaksana dulu. Ngomong-ngomong soal jangka panjang nih, Sagan punya visi yang lebih optimis juga kan buat masa depan yang lebih jauh lagi? Iya, dia punya visi yang menarik. Dia bayangin mungkin di abad ke-22 atau setelahnya, pas peradaban manusia mungkin udah lebih bersatu, lebih damai, lebih bijaksana, semoga ya, kita bisa aja bener-bener ngelola lingkungan kosmik kita. Maksudnya ngelola gimana? Kita mungkin bisa mindahin asteroid kecil dengan aman. Bukan pakai bom nuklir, tapi mungkin pakai teknologi propulsi canggih yang belum ada sekarang. Kayak mesin fusi yang efisien gitu. Tujuannya bisa buat pertahanan jangka panjang atau bahkan buat manfaatin sumber daya mineral yang banyak di asteroid itu. Wah, kayak di film fiksi ilmiah ya? Mirip. Tapi sekali lagi, dia nekenin ini cuma mungkin kalau dilakuin sebagai bagian dari upaya global yang terkoordinasi, hati-hati banget, transparan, dan damai. Bukan jadi ajang lomba senjata baru. Jadi kalau dirangkum nih, pesan utamanya kerasa jelas banget ya. Alam semesta ini emang punya potensi bahaya laten yang nyata, kayak asteroid dan komet itu. Tapi tindakan kita sendiri buat ngerespon bahaya itu, kalau didorong rasa takut, kesombongan teknologi, atau kurang hati-hati, bisa jadi sama bahayanya atau malah lebih bahaya lagi. Kita butuh kebijaksanaan yang seimbang sama kekuatan teknologi yang terus kita kembangin. Ini bukan cuma soal sains dan teknik ya jadinya. Betul. Ini menyangkut masa depan kita semua. Masa depan Anda juga, pendengar. Dan pilihan-pilihan kolektif yang kita buat soal gimana kita gunain kecerdasan kita ini. Benar banget. Dan sebagai penutup nih, ada satu pemikiran terakhir dari Sagan di akhir bab ini yang menurut saya, wah, provokatif banget dan bagus buat direnungin. Dia kayak ngasih sinyal gitu, kemungkinan bahwa justru dengan ngadepin ancaman eksternal bareng-bareng yang sifatnya jangka panjang kayak ancaman NEO ini, umat manusia mungkin bisa dipaksa buat ngelihat lebih jauh dari perselisihan-perselisihan kecil kita sehari-hari. Oh iya, gimana maksudnya? Mungkin ini bisa ngedorong kita buat kerjasama dalam skala global yang belum pernah ada sebelumnya. Ngasih kita perspektif kosmik baru gitu, soal betapa berharganya planet biru kecil kita ini, satu-satunya rumah yang kita punya. Jadi ancaman bersama bisa nyatuin kita ya? Nah, itu pertanyaannya buat Anda renungkan. Mungkinkah kesadaran kalau kita ini rapuh bareng-bareng di hadapan kosmos bisa bantu kita ngatasin perpecahan sama konflik internal jangka pendek yang terus-terusan ada di sejarah kita? Atau, ya kayak kisah tragis Rawa Camarina tadi, kecerdikan kita sendiri pas nyoba ngelindungin diri, akhirnya malah jadi sumber kehancuran terbesar kita. Nyari keseimbangan yang pas antara hati-hati, siap siaga, dan waspada sama potensi bahaya dari kekuatan kita, itu mungkin tantangan terbesar kita sebagai spesies di abad-abad ke depan.